Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih bernapas melalui sistem pernapasan hidung? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Kali ini saya akan merangkum sebuah film Korea bergenre thriller kriminal berjudul Deliver Us From Evil tahun 2020, di mana film ini akan menceritakan tentang sebuah balas dendam digalau dengan aksi-aksi sadis dan brutal yang tentu saja akan meningkatkan hormon endorfin dan kebrutalan dalam jiwa-jiwa Anda. Jadi langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi serbahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton, dan mari kita katakan bersama-sama 1, 2, 3. Ucil Funky Aduh, nikmati urip ya Allah. 그자한테 죽은 여자들이 한둘이 아닌가 봐. Diawali dengan memperlihatkan seorang bos mafia di Jepang bernama Koreda, ini bebenguknya, di mana pada adegan ini beliau baru saja selesai menggadabah seorang wanita dan terlihat cukup puas setelah menikmati sekaligus menyiksa wanita tersebut. Tak lama Koreda pun mendapat telepon dari orang misterius untuk kemudian dia mendapati semua anak buahnya seketika sudah tewas, dan ketika dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, Koreda pun mengambil sebuah shotgun untuk melindungi diri, tapi tiba-tiba ya, ada seorang pria yang tiba-tiba mencekik lehernya dengan kawat, yang mana pria itu merupakan tokoh utama di film ini, yaitu seorang pembunuh bayaran bernama Kim. Kim sebenarnya adalah mantan agen rahasia yang memiliki kemampuan membunuh tingkat tinggi dan sudah dilatih sedemikian rupa agar menjadi mesin pembunuh sempurna. Namun karena pemerintah menganggap bahwa program tersebut atau latihan tersebut akan menciptakan sesosok monster, makanya Kim pun ditendang dari badan intelijen tempatnya bekerja, tetapi masih dipekerjakan secara diam-diam oleh beberapa pihak terkait yang masih membutuhkan jasanya tersebut. Faktanya, pembunuhan yang terjadi barusan merupakan pekerjaan terakhir yang Kim lakukan setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran, dan ketika tak ada tempat untuk dituju, Kim pun melihat sebuah lukisan pantai yang terletak di daerah Panama dan berniat untuk tinggal di sana demi menempuh hidup baru yang damai, tentram, asri, gemah ripah, dan lojinawi. Adegan pun beralih ke Bangkok, Thailand, alias lemburnya si Tonija, di mana di situ ada seorang ibu bersama putrinya yang merupakan mantan kekasih dan anak kandung si Kim sendiri. Namun sejak dikeluarkan dari badan intelijen, Kim belum pernah sama sekali bertemu dengan mereka berdua dan tidak pernah mengetahui bahwa dirinya memiliki seorang putri kecil dari wanita yang pernah diopinya dahulu. 사랑해 우리 딸. 이따 봐. Dan bertepatan dengan pensiunnya Kim dari pekerjaan kotornya, si ibu pun harus mengalami musibah ketika anaknya diculik oleh seorang wanita Korea yang tinggal di Thailand saat si anak pulang sekolah, di mana si ibu mencoba menghubungi si Kim melalui mantan atasannya dulu, ini bebenguknya. Namun karena si Kim menganggap bahwa itu sudah masa lalu, Kim pun menitip pesan untuk jangan menghubunginya lagi dan katakan bahwa dirinya sudah meninggal. 다시 연락 오거든 그냥 죽었다고 하세요. Si ibu sendiri melaporkan hal ini ke kepolisian Thailand, namun karena sudah banyak sekali kasus penculikan yang terjadi, mereka pun hanya bisa menyebarkan poster orang hilang tanpa bisa memecahkan satu kasus pun. Saat mendapat telepon dari seorang pria yang mengaku telah melihat anaknya, si ibu pun langsung berangkat ke sana tanpa tahu bahwa itu adalah sebuah jebakan. 지금 즉시 공항으로 가. 떠날 수 있을 때 떠나라. 세상이 변했다. 그 여자애 때문이니? 출국하러 가기 전에 잠시 들른 거야. Alhasil mantan kekasih Kim pun ditemukan sudah tewas dengan bekas luka sayatan dan organ dalam yang hilang, di mana si Kim akhirnya datang untuk menjenguk setelah mendapat kabar tewasnya si wanita tersebut. 시신이 많이 훼손됐는데
Setelah meminta barang-barang sang mantan diserahkan, Kim pun melihat beberapa foto dirinya bersama seorang gadis kecil yang Kim belum menyadari siapa itu, untuk kemudian dia mendatangi mantan atasannya dan menanyakan siapakah anak kecil yang ada di foto tersebut. Dan alangkah terkejutnya Kim ketika mengetahui bahwa anak di foto itu adalah anak kandungnya sendiri, di mana si mantan ternyata memilih untuk merawatnya sendirian setelah mengetahui bahwa departemen tempat mereka bekerja dulu telah dibubarkan dan setiap anggotanya diwajibkan untuk bersembunyi di tempat yang terpisah. Dan bertepatan dengan nyeseknya kejadian ini, Kim pun mendapat masalah baru ketika klien terakhirnya menelepon bahwa ada orang yang sedang memburu mereka semua, yakni seorang pria bertatonan kejam bernama Ray si Jagal. Ini rarainya. Di mana si Ray ini merupakan adik kandung dari si Koreda alias bos mafia yang tadi Kim bunuh, sehingga si Ray memutuskan untuk membalas dendam dengan memburu semua orang yang terlibat dengan kematian kakaknya tersebut. Si klien yang bertugas hanya sebagai perantara pun menyuruh Kim untuk pergi sejauh mungkin karena perlu diketahui bahwa si Ray merupakan sosok yang sangat berbahaya, di mana dia sering menguliti tubuh korbannya dan membiarkannya mati kehabisan darah. Si klien sendiri memutuskan untuk berberengkes dan pergi sejauh mungkin dari kota tersebut, tapi tiba-tiba iya, si klien pun berhasil ditangkap oleh Ray, yang mana si Ray menginterogasinya secara brutal sehingga si klien terpaksa buka mulut perihal nama dan orang yang telah membunuh Koreda kakaknya, yaitu si Kim. 이것이 나의 반칙이야. Kembali ke si Kim yang meminta berkas-berkas mengenai kehidupan kekasih dan anak kandungnya di Bangkok, yang mana Kim memutuskan untuk pergi ke sana saat itu juga dan bertekad untuk menemukan anaknya yang hilang tersebut. Tanpa dia sadari, si Ray juga berhasil mendapatkan informasi yang sama mengenai masa lalu si Kim bersama mantan atasannya, termasuk putri kecilnya si Ray yang hilang. Dan Ray bertujuan untuk membunuh semua orang yang ada hubungannya dengan si Kim. Kembali ke si Kim yang sudah tiba di Bangkok, di mana dia menemui seorang pria yang merupakan teman dari atasannya, di mana pria tersebut menunjukkan siapa saja orang yang memiliki keterkaitan dengan kasus penculikan putrinya. 한종수라고 부동산 사업한다고 깝치는 새끼인데 내가 봤을 땐 이 새끼야. Dengan petunjuk yang diberikan teman atasannya tersebut, Kim pun menyelidiki seorang pria berkemeja putih yang merupakan agen perumahan real estate yang pernah menemui kekasihnya saat terjadi penculikan tadi, di mana pria rapi tersebut ternyata ada hubungannya dengan kasus penculikan tersebut. Setelah menangkapnya di mobil, Kim pun memotong salah satu ibu jarinya dengan sangat amat tidak berperi kekasihanan, di mana pria tersebut akhirnya buka mulut bahwa dirinya telah dibayar untuk mengalihkan perhatian kekasih si Kim agar saat anaknya pulang sekolah, si penculik bisa leluasa untuk menculik putrinya. Dan saat mendengar bahwa putrinya telah tewas, Kim pun langsung menggunting urat nadi leher pria itu hingga dia tewas saat itu juga. Dan ketika Kim baru saja akan mulai mencari si pelaku, Ray ternyata bergerak lebih cepat dengan lebih dulu berhasil mengetahui wajah dari penculik tersebut, di mana Ray ternyata telah dijebak oleh beberapa preman Thailand di sana. She inside. Go meet her. Namun apa yang terjadi, mereka telah salah besar menganggap Ray adalah orang biasa, karena dengan hanya sebilah pisau, Ray dengan sadis dan brutalnya membantai para preman tersebut sampai mereka semua modar. Di saat bersamaan, Kim akhirnya lebih dulu mendapatkan si penculik yang merupakan seorang wanita Korea yang tinggal di Bangkok, di mana wanita itu mengatakan bahwa anaknya ternyata masih hidup dan sekarang sedang dikurung oleh para sindikat perdagangan organ manusia.
Kim pun kembali menemui si teman atasannya untuk mencari tahu di mana lokasi para sindikat kriminal tersebut, dan disinilah Kim diperkenalkan dengan seorang yang mohon maaf semacam pria berkepribadian wanita atau biasa disebut waria, namanya Yui. Ini paras cantiknya. Yui yang sudah lama tinggal di Bangkok ternyata memiliki banyak kenalan termasuk para sindikat kriminal perdagangan manusia, di mana Yui mengantarkan Kim untuk pergi ke gedung tempat dikurungnya anak-anak kecil korban penculikan. Sampai di sana Kim dan Yui pun berpura-pura sedang membutuhkan seorang anak Korea dengan ciri-ciri yang sudah disebutkan, di mana salah satu penjaga di sana mengatakan bahwa memang baru-baru ini mereka memiliki satu anak perempuan Korea, tetapi sudah lebih dulu dipesan oleh orang lain. Saat disuruh menunggu, Kim pun sudah tak sabar kemudian nekat membuka kurungan anak-anak korban penculikan tersebut, di mana saat ada para penjaga datang, Kim pun tak segan-segan membunuh mereka dengan sangat cepat dan terampil. Setelah diancam, si penjaga wanita itu pun akhirnya buka suara bahwa anaknya Kim telah dibawa ke suatu tempat untuk dilakukan operasi pengambilan jantung. Dan ketika mereka akan pergi, tiba-tiba muncullah si Ray di ujung lorong yang sedang menyerang para penjaga lain dengan sangat amat membabi liar. Kim pun menyuruh Yui untuk pergi bersama salah satu anak, sedangkan dia sendiri akan menghadapi Ray yang sedang diselimuti dendam kematian kakaknya. Terjadi pertarungan seimbang antara Ray versus Kim, di mana mereka berdua berkelahi layaknya profesional, tapi tidak sejago Iko Uwais. Tapi Kim berhasil lolos dari si Ray. Yui sendiri akhirnya tertangkap polisi setelah ketahuan sedang membawa seorang anak yang hilang, di mana Yui harus mendekam di penjara yang dipenuhi dengan para narapidana yang haus bool. Tapi beruntung Yui bisa keluar karena tidak ada bukti yang memberatkannya. Sementara Kim sedang mencari lokasi kemana putrinya dibawa, Ray pun terlihat masuk ke sebuah toko senjata, di mana dia dengan tidak puguh-puguh memukul penjaga toko, kemudian menyuruhnya untuk memanggil para preman yang menguasai daerah tersebut. Dan saat para preman itu datang, Ray terlihat sudah mengikat si penjaga dan merampas beberapa senjata dan granat, kemudian bertanya kepada para preman itu tentang seorang gadis kecil Korea yang baru-baru ini telah diculik. Where did you take the Korean kid? Kembali ke si Kim yang sudah tiba di gedung tempat anaknya dikurung, di mana saat mereka membawanya, Kim pun langsung mengejar mereka. Namun di tengah jalan muncullah si Ray menggunakan bemo dan langsung menyerang mobil si Kim secara membabi liar. Saat berbalik arah, Kim pun kembali dihalangi oleh para polisi yang akan menangkapnya atas kasus pembunuhan di gedung kemarin, di mana saat si Ray datang, justru dia tanpa sengaja telah membantu Kim untuk segera pergi menyelamatkan anaknya. Saat Kim berusaha untuk mencegah operasi jantung anaknya, Ray pun tengah digempur habis-habisan oleh pihak kepolisian dan tim SWAT. Namun dengan beberapa granat yang dibawanya, Ray pun berhasil meluluh lantahkan pasukan tersebut sampai benar-benar tak berdaya. Sampai di lokasi operasi, Kim pun dengan cepat menembak para dokter bedah itu, kemudian membawa anaknya keluar dengan selamat dan tinggal di sebuah motel untuk sementara waktu. Di sisi lain, kegaduhan dan keributan yang ditimbulkan ternyata memancing amarah sang bos sindikat kejahatan, di mana saat mereka sedang berdiskusi, muncullah Ray yang dengan polosnya membawa beberapa senjata atau granat di tubuhnya untuk menawarkan kerjasama demi menangkap satu orang pria, yakni si Kim. Why would you want to get him so badly?
Tak membuang waktu, Ray dibantu oleh para penjahat itu pun berhasil mendapatkan teman atasannya si Kim, di mana dia disiksa habis-habisan hingga akhirnya buka suara mengenai hotel tempat si Kim menginap sekarang. Kembali ke si Kim yang terlihat sedih melihat kondisi trauma psikologis yang dialami putrinya, yang mana si Kim memutuskan untuk menelpon Yui dan meminta tolong agar mau merawat anaknya setelah semua mimpi buruk ini selesai. Entah apa yang sedang direncanakannya, Kim pun memanggil seorang dokter untuk memeriksa putrinya, di mana dia meminta tolong untuk menjaganya sampai Yui tiba, sementara dia sendiri akan keluar untuk menyelesaikan masalahnya dengan si Ray. Can you stay here just 10 minutes? Please, coming back in 10 minutes exactly. Dan untuk terakhir kalinya, Kim pun duduk di samping putri kecilnya tersebut untuk kemudian dia memeluknya sambil menangis, di mana adegan ini cukup menyentuh hati dan jiwa-jiwa brutal dalam diri saya. Karena sebagai seorang pembunuh bayaran, Kim ternyata masih punya hati nurani untuk menyelamatkan putri semata wayangnya tersebut. Selanjutnya, Kim pun pergi keluar sebentar untuk menemui seseorang yang bisa membawa anaknya pergi dari Bangkok, di mana saat Kim kembali ke hotel, di situ sudah ada sepasukan penjahat yang merupakan anak buahnya si bos gembong kriminal. Sesampainya di kamar, Kim pun dikejutkan saat melihat si dokter sudah tewas dan anaknya yang sudah berada dalam koper, di mana di situ sudah ada si Ray yang bekerja sama dengan para penjahat tersebut. Namun saat para penjahat itu akan membawa Kim untuk diserahkan kepada bosnya, Ray pun menembak mereka semua dengan cukup santai dan lemah lembut, di mana Ray bermaksud untuk membuat Kim menderita dengan akan membunuh putrinya tepat di depan mata kepalanya sendiri, sehingga hal itu dianggap setimpal dengan kematian kakaknya si Koreda. 直接塞个包，来看一摆。 Karena tempat ini tidak aman, Ray pun menyuruh 2 orang untuk membawa Kim ke tempat yang telah ditentukan, sementara Ray sendiri akan membawa koper berisi anaknya si Kim. Namun baru saja akan keluar dari hotel, muncullah Yui yang nekat menabrak mobil berisi si Kim, di mana dia berhasil melepaskan Kim tetapi anaknya masih berada di mobil yang dikendarai oleh si Ray. Dengan tekad yang ingin menyamai skillnya si John Wick, Kim pun berlari dengan cepat mengambil jalan pintas untuk kemudian menembak dari arah yang berlawanan dan berhasil loncat ke dalam mobilnya si Ray. Saat akan mengeluarkan putrinya dari koper, Ray pun berhasil ditikam di bagian perut, tetapi dengan satu granat yang dijatuhkan keluar, mobil itu pun terbalik yang membuat si Ray ngajojongking. Saat putrinya sudah diselamatkan, muncullah Yui yang langsung mengambilnya, dan karena Ray terus saja menyerang, akhirnya Kim memutuskan untuk berkorban demi menyelamatkan si buah hati. Dan saat Ray optimis bisa membalaskan dendam kakaknya, di situ dia sudah sangat salah besar karena selain Kim adalah tokoh utama di film ini, Kim pun sudah menggenggam secuil granat di tangannya yang membuat mereka berdua meledak.
Dengan uang yang diberikan oleh Kim, Yui dan si gadis kecil itu pun pergi ke Panama sesuai keinginan Kim di awal adegan tadi, di mana mereka berdua memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah pinggir pantai dan hidup bahagia selamanya. Tapi ternyata 2 bulan kemudian muncullah musibah tsunami yang membuat mereka berdua tewas terseret ombak. Tamat, ending yang cukup membagongkan. Secara keseluruhan ceritanya sangat seru sekali karena film-film bertema balas dendam memang seringkali menimbulkan emosi penonton sehingga terbawa hanyut oleh ceritanya. Namun yang sangat disayangkan adalah si Kim kenapa harus tewas, atau yang notabene adalah sang tokoh utama. Coba kalau ketemu si John Wick, mungkin mereka berdua bisa berkolaborasi, tapi entahlah, hanya Teh Yuli yang tahu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan jadi pembunuh bayaran. Itu. Saya John beserta jajaran penduduk planet Jupiter mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.